Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya, perkenalkan saya Nola Novita Bohohang dengan NIM 22101284. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat media pembelajaran. Dan dalam video kali ini, saya akan menjelaskan sedikit materi akidah akhlak dengan tema kisah Nabi Lut alaihissalam. Sebelum memulai materi yang kita akan bahas, Ibu akan membahas tujuan pembelajaran. Peserta didik mampu meladani kisah Nabi Lut alaihissalam dalam kesabaran, ketangguhan, dan keberanian dalam menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, sehingga dapat diambil inspirasi dalam menghadapi tantangan kehidupan yang harmonis, materialistis, dan sekuler di era global. Anak-anak, pada materi kali ini kita akan membahas tentang kisah Nabi Lut alaihissalam. Materi apa sih yang akan kita bahas? Materi yang dibahas yang pertama, dalil nakli dasar kisah Nabi Lut alaihissalam. Kedua, kisah Nabi Lut alaihissalam. Ketiga, pesan moral dan hikmah dari cerita kisah Nabi Lut alaihissalam. Dan yang keempat yaitu ibrah. Langsung saja, yang pertama kita akan membahas dalil nakli kisah Nabi Lut alaihissalam, yakni terdapat di surah Al-A'raf ayat 80-84, yang artinya, dan kami juga telah mengutus Lut ketika dia berkata kepada kaumnya, mengapa kamu melakukan perbuatan keji yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun sebelum kamu di dunia ini? Sungguh, kamu telah melampiaskan syahwatmu kepada sesama lelaki, bukan kepada perempuan. Kamu benar-benar kaum yang melampaui batas. Dan jawaban kaumnya tidak lain hanya berkata, usirlah mereka, Lut dan pengikutnya, dari negerimu ini. Mereka adalah orang yang menganggap dirinya suci. Kemudian kami selamatkan dia dan pengikutnya, kecuali istrinya. Dia istrinya termasuk orang-orang yang tertinggal atau dibinasakan. Dan kami dihujani mereka dengan hujan batu, maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang yang berbuat dosa itu. Sekarang kita masuk ke materi yang kedua, yaitu tentang kisah Nabi Lut alaihissalam. Jadi anak-anak, di sini Ibu minta kalian cermati video kisah Nabi Lut alaihissalam. Kisah Nabi Lut alaihi salam. Nabi Lut adalah anak Hasan bin Toreh, saudara dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Ia diutus sebagai nabi pada satu kaum yang mendiami daerah sepanjang Israel hingga Yordania, yaitu Laut Mati, atau lebih dikenal dengan sebutan daerah Sodom. Di kota ini kemaksiatan menjamur di mana-mana. Hampir seluruh kaumnya mengidap gaya hidup yang menyimpang, yaitu penyuka sesama jenis. Apabila ada seorang pendatang yang hendak masuk ke kota Sodom, maka ia tidak akan selamat dari godaan dan gangguan masyarakatnya. Apabila mereka membawa barang-barang yang berharga, maka akan dirampas. Apabila tidak mau mengikuti aturan, mereka akan dibunuh. Apabila pendatang adalah seorang lelaki yang memiliki wajah tampan rupawan, maka ia akan menjadi rebutan para lelaki. Begitu pula sebaliknya. Oleh sebab itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Lut untuk mengajak mereka kembali menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi semua kemaksiatan. Nabi Lut mulai berdakwah dari anak istrinya, para saudara-saudara yang terdekat, dan para tetangga di sekitar tempat tinggalnya.
Sebagian kecil saudara-saudaranya ada yang bertobat dan mengikuti ajaran yang dibawa Nabi Lut. Namun sebagian besar di antaranya banyak yang menolak dan mencemoohi semua ucapan-ucapan Nabi Lut. Nabi Lut bahkan diancam untuk diusir dari negerinya sendiri. Bertahun-tahun Nabi Lut berdakwah dari rumah ke rumah, keliling kampung, mendatangi berbagai perkumpulan untuk mengajak masyarakat kembali kepada ajaran Allah. Telinga-telinga mereka sudah menjadi tuli dan hati mereka sudah terkunci mati dengan rayuan setan yang menjerumuskan. Suatu ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus 3 malaikat kepada Nabi Lut dan kaumnya untuk pergi meninggalkan kota, karena kota Sodom akan dihancurkan. Ketiga malaikat itu pun mengajak Nabi Lut, keluarga, dan pengikutnya bergegas keluar rumah menuju perbatasan kota. Setelah sampai di perbatasan kota, di waktu fajar bergetarlah bumi kota Sodom dengan sangat dahsyat. Sehingga semua yang ada di permukaan tanah akan berterbangan dan langit seketika menjadi gelap. Lalu tidak lama kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan hujan batu dari langit dengan bertubi-tubi hingga kota Sodom hancur lebur rata dengan tanah, dan para manusia yang menyimpang itu pun punah menjadi mayat-mayat yang bergelimpangan. Sebagian besar dari mereka terbenam di dalam bumi. Sementara Nabi Lut, anak-anak dan para pengikutnya selamat, kecuali istrinya yang berkhianat. Sekarang kita masuk ke materi ketiga, yaitu pesan moral dan hikmah kisah Nabi Lut alaihissalam. Di sini ada yang tahu pesan moral dan hikmah yang kita bisa ambil dari kisah Nabi Lut alaihissalam? Saya, Bu. Silakan maju ke depan. Jadi, Bu, pesan moral dan hikmah dari cerita kisah Nabi Lut yaitu: yang pertama, kegigihan Nabi Lut berdakwah mengajak kaum Sodom untuk meninggalkan perbuatan yang keji. Dalam menghadapi kaumnya, Nabi Lut memiliki beberapa keistimewaan, yakni pantang menyerah, sabar, tabah, tanggung jawab dalam menyampaikan risalah, dan peduli. Kedua, sikap membangkang terhadap perintah Allah dan tidak mau bertaubat, dan akan mendatangkan azab Allah seperti yang menimpa kaum Sodom. Yang ketiga, azab yang menimpa suatu kaum itu karena akibat perbuatan kaum itu sendiri, bukan karena kemauan Allah. Nah, baik anak-anak, itulah pesan moral dan hikmah dari cerita kisah Nabi Lut alaihissalam. Sekarang kita masuk ke materi keempat, yaitu ibrah. Maraknya isi lesbian, gay, biseksual, dan transgender atau LGBT belakangan ini mengharuskan kita semua belajar lagi dan mengambil hikmah dari kisah Nabi Lut alaihissalam dan kaumnya. Ibrah atau hikmah yang pertama, perbuatan homoseksual adalah perbuatan yang fahsyah atau keji. Yang kedua, perilaku lesbian dan gay kaum Lut alaihissalam itu disebut mungkar. Yang ketiga, perilaku kaum Nabi Lut itu dinilai jalim, baik jalim pada dirinya sendiri ataupun orang lain. Ketiga, perilaku kaum Nabi Lut alaihissalam itu musrif, artinya sungguh keterlaluan atau melampaui batas kepatutan dan kewajaran atau abnormal. Hewan yang tidak punya akal aja tidak ada yang menyukai sesama jenis. Artinya, perilaku kaum Nabi Lut itu lebih hina daripada perilaku hewan. Yang keempat, perilaku kaum Nabi Lut itu dinilai mufsid atau merusak tujuan dan fungsi pernikahan, yaitu reproduktif secara sehat dan halal, sekaligus merusak spiritual dan masa depan manusia.
Kelima, perilaku kaum Nabi Lut itu jelas melanggar HAM, melawan nurani dan fitrah kemanusiaan yang benar dan lurus, mematikan proses reproduktif melalui pernikahan berbeda jenis, dan mematikan masa depan kemanusiaan. Dan yang terakhir yaitu karena keji dan nisbatnya perbuatan homoseksual, maka Allah menurunkan siksa. Nah, dari semua itu, Allah jelaskan agar apa yang terjadi dengan kaum Nabi Lut alaihissalam tidak terulang lagi pada masa-masa setelahnya. Karena itu, di penghujung kisah Nabi Lut alaihissalam, Allah menegaskan bahwa semua itu sejatinya menjadi pelajaran bagi orang yang selalu mengambil pelajaran, juga bagi orang-orang yang beriman. Jadi anak-anak, itulah materi dari kisah Nabi Lut alaihissalam. Sekian apa yang dapat Ibu sampaikan. Ibu mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.